Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan terima kasih Allah kami menuntun dan memimpin kami hingga saat ini. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menjadi introitus pada hari ini terambil di dalam Injil menurut Yohanes. Injil menurut Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kuasa-Mu memulihkan hati yang Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Injil Matius 26 ayatnya yang ke-36 hingga ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Allah, dan biarlah setiap kita yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku dari kebenaran firman Allah. Haleluya.
Saudara-saudara, tema hari ini adalah penderitaan. Pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa sekarang jiwaku begitu terharu dalam segala keinginan dan kehendaknya, betapa dia begitu terharu menyaksikan segala perjalanan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia akan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Dia sendiri menurut kehendaknya sendiri dia akan mengerjakannya itu. Oleh karena itu kita lihat di dalam bagian yang pertama daripada ayat ini, di dalam yang ke-36, maka sampailah mereka bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di taman Getsemani. Getsemani artinya tempat pengirikan buah zaitun yang akhirnya diproduksi menjadi minyak. Ini hampir sama juga dengan pengirikan buah anggur. Bagaimana mereka memproses akan buah itu yang terbaik dan menghasilkan minyak yang terbaik. Dan di Getsemani itulah tempat di mana dia menjalani satu perjalanan yang menuju kepada penderitaan. Dia mengajak dalam hal ini adalah orang-orang yang terdekat, yaitu murid-muridnya, dan tentunya Yudas tidak bersama-sama dengan dia. Karena memang untuk masuk dalam penderitaan, tidak semua orang rindu untuk menderita. Tidak semua orang juga mau untuk menderita. Karena itu maka Yudas menjadi orang yang terpisah, karena dia sedang berada di tempat lain. Dia sedang memiliki rencana-rencana yang lain dalam perjalanan pengiringan untuk Kristus itu. Tapi Yesus bersama dengan para murid-muridnya, mereka di sini dikatakan bahwa murid-muridnya ikut bersama dia oleh karena dia mengajak, dan kemudian dia menempatkan mereka di satu tempat dan dia berkata bahwa aku ke sana untuk berdoa. Saudara-saudara, di dalam memasuki masa penderitaan ini, maka kesiapan yang sangat terpenting yang dilakukan oleh Kristus adalah berdoa. Doa merupakan satu kunci di dalam ketahanan iman kita. Bahkan Martin Luther mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Maka doa itu semacam nyawa kita. Karena ketika kita tidak lagi memiliki kemampuan apa-apa, tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa, maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah berdoa. Adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk duduk diam di bawah kaki salibnya dan kemudian berbicara kepadanya. Namun saudara, kalau kesiapan di dalam kita berdoa, mungkin oleh karena adanya tekanan-tekanan secara ekonomi, mungkin secara sosial, atau berbagai macam hal-hal yang lain yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang dikerjakan oleh Kristus, dia berdoa supaya dia dapat mendapatkan kekuatan yang daripada Allah, dan bahkan dia memohon sekiranya ada hal yang dapat diambil, bahwa kecauan ini dapat diambil, maka terjadilah. Tetapi itu pun dia masih memohon kepada Tuhan untuk jangan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak. Penderitaan yang dialami oleh Kristus menghantarkan dia untuk datang dan duduk di bawah kaki salib, atau duduk di bawah kaki Allah, memasrahkan. Doa menunjukkan tentang satu kerelaan hati yang datang ke hadapan hadirat untuk masuk dalam satu perjalanan hidup yang akan tersalibkan. Kita sebagai orang-orang percaya, ketika anak kita lahir, kita juga membawanya di dalam.
Ketika kita diam diperserahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Dan bahkan hampir setiap menit, setiap detik, kita membawa di dalam doa. Karena kita juga menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ada penderitaan yang terjadi. Saudara, kemudian juga kita melihat tentang keberadaan orang-orang yang bersama-sama dengan dia di sana. Sekali lagi, tidak selamanya semua orang itu mau untuk hidup bersama-sama di dalam penderitaan. Kita di dalam pertemanan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, tidak semuanya senang kalau ada di dalam penderitaan itu. Makanya Alkitab katakan bahwa seorang sahabat, dia menaruh kasih setiap waktu, dan bahkan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus menunjukkan tentang integritas dirinya sebagai seorang gembala yang membawa bersama-sama dengan para murid-muridnya. Sehingga di dalam Yohanes pada pasal yang ke-10 menjadi nats pembimbing kita tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa sama seperti ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dari mereka, akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima daripadaku. Jadi Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, karena dia menyadari bahwa dia akan memberikan nyawanya itu menurut kehendaknya sendiri. Dia memberikan nyawanya, maka dia juga harus mempercayakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia menyadari akan arti pentingnya penyerahan diri Kristus itu. Maka hal kedua yang terpenting, saudara, di dalam permulaan penderitaan adalah mempersiapkan hati kita di dalam doa, tetapi juga dibarengi dengan kesadaran diri untuk ada dalam perjalanan bersama dengan Kristus. Orang-orang percaya terkadang mereka hanya mau hidup di dalam Kristus dengan menerima berkat-berkat yang dari Allah saja. Orang-orang percaya cenderung untuk hanya mau untuk menerima hal-hal yang nikmat menurut mata jasmani mereka. Tetapi kalau sudah berbicara tentang beban, kalau sudah berbicara tentang penderitaan, sudah berbicara tentang tanggung jawab, sudah berbicara tentang konsekuensi dalam pengiringan akan Kristus, maka kita pun mulai menjadi orang-orang yang menjadi tawar hati. Kita mencoba dengan segala pikiran-pikiran kita untuk menalarkan dan berusaha untuk melepaskan akan segala tanggung jawab itu. Tetapi para murid ditetapkan oleh Kristus, dan dia mengajak mereka untuk bersama-sama untuk dapat melewati akan masa-masa yang sulit yang akan dihadapi. Dan dia mengajak semua murid-murid, dan bahkan dia lebih menspesifikasikan lagi, yaitu 3 orang murid. Siapa mereka? Mereka adalah Simon Petrus, mereka adalah Yakobus, dan juga Yohanes. Ketika murid yang telah melihat secara langsung juga tentang bagaimana keberadaan Elia bersama dengan Kristus di dalam kehadirannya, dan mereka memiliki suatu keyakinan akan Kristus, walaupun nanti di dalam perjalanannya ada kegalauan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat perjalanan Kristus menuju kepada penderitaan dalam perawalannya. Dia tidak saja bertindak secara sendiri, tetapi dia juga mau mengajak para murid-muridnya
untuk melihat bagaimana perjalanan seorang anak Allah di dalam mendedikasikan akan hidupnya bagi banyak orang. Bukan oleh karena paksaan, bukan oleh karena dorongan-dorongan dari orang lain, tetapi oleh karena kasihnya yang suci dan kekal. Dia mau supaya para murid-murid ini menjadi saksi sejarah di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya, yang dimana mereka kelak akan menjadi rasul dan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka berjalan dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya di sini, dan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mengatakan perasaannya. Dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa hatinya itu begitu sedih, hatinya begitu pilu. Pertanyaannya, kenapa hatinya begitu pilu, saudara-saudara? Hal yang pertama yang dapat menguatkan adalah bahwa karena akan mengalami satu kesengsaraan yang amat panjang dalam hidup. Dia akan menuju kepada satu kematian. Dan bahkan Lukas pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, dia mengatakan bahwa sampai pada doanya seperti digambarkan seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Saudara pernah mengalami kepiluan hati yang amat sangat? Saudara pernah mengalami kesedihan yang amat sangat? Kesedihan yang kita rasakan mungkin oleh karena orang lain, mungkin juga oleh karena diri kita, atau juga mungkin faktor-faktor yang terjadi. Tetapi tentu ada faktor eksternal, faktor internal yang dapat kita identifikasi di dalam diri kita. Dan ini juga dirasakan oleh Kristus. Tetapi saudaraku, perasaan yang dialami itu adalah satu perwujudan cintanya kepada manusia. Karena apa? Karena Kristus mau. Dia mau dalam segala kesadaran dirinya. Dia mau untuk menggenapi akan apa yang menjadi rencana Allah bagi umat manusia. Kerelaan hati yang dibangun, yang didapat ini terjadi adalah karena kasihnya yang suci itu. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita baca di dalam Yohanes pada pasal Mazmur pada pasal yang ke-22, secara khusus pada ayat yang ke-15 dikatakan, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Bahkan ayat yang ke-16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Tidak ada lagi pengharapan yang sebegitu hebat yang didapatkan lagi oleh Kristus. Sehingga dia mengungkapkan perasaannya kepada mereka bahwa hatinya begitu sedih. Saudara-saudara, Kristus dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Tetapi setelah itu dia pergi dan dia seorang diri berdoa di sana. Dia berdoa karena dia menyadari bahwa dialah yang akan mengalami penderitaan. Terkadang saudara, sebagai orang-orang percaya kita suka dengan doa bersama. Keluarga berdoa, jemaat satu kumpulan berdoa. Tetapi kadang juga ada hal-hal tertentu yang kita juga harus berdoa sendiri. Karena hati mengenal kepedihan. Orang lain juga tidak akan mungkin dapat merasakannya.
kita akan merasakan bagaimana satu penderitaan dan Kristus sebagai seorang gembala yang agung. Dia merasakan penderitaan yang dialaminya karena kesengsaraan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dia akan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kegelapan akan menyelimutinya. Ada ketakutan, ada kecemasan. Dan dia akan menanggung segala dosa-dosa dunia. Saudara-saudara, inilah perjalanan kehidupan Kristus. Yang mungkin kita juga sebagai orang-orang percaya mulai melihat dan mulai merefleksikan diri kita di dalam kehidupan kita. Sampai titik mana kita berjalan bersama dengan Kristus. Sampai titik mana kita ambil bagian di dalam pengiringan bersama denganku. Ketika Yesus berkata bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati, dia berkata kepada mereka, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit, lalu dia sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada satu kepasrahan secara total. Maka saudara, dalam permulaan penderitaan, kita tidak saja berbicara tentang penyerahan diri kepada Allah di dalam doa, tidak hanya berbicara tentang kesadaran diri, tetapi juga kita melihat ada kepasrahan diri di dalam rencana Allah atas hidup kita. Kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi dalam hidup ini, sekarang, besok, lusa. Kayak kita selalu lagu, aku tahu hari esok, namun langkahku tetap. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi masa depan kita, hari-hari kita. Apakah kita masih tetap tertawa? Apakah kita menangis? Apakah kita berduka? Apakah kita bersuka cita? Tetapi di dalam perjalanan inilah saudara, kita memasrahkan semuanya kepada Allah yang kekal. Yesus maju dan dia berbicara kepada Sang Bapa, karena dia sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Sang Bapa, dan dia akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Dia berserah dan dia memohon, kalau boleh jangan ambil segala yang akan tergenapi ini, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam ketotalitasan itu, dia tetap mengedepankan akan rencana-rencana Allah, rencana yang suci, rencana yang agung, rencana yang mulia itu yang terjadi di dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita pernah menyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Penciptanya adalah seorang yang buta. Namun ketika dia akan pergi untuk satu tujuan tertentu, dan dia harus melewati satu hutan yang sangat gelap, dan hutan itu dipenuhi oleh para bandit-bandit, maka dia menuliskan lagu, Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhan. Apakah yang kurang lagi jika dia pandu? Satu keyakinan yang bangkit oleh karena satu kesadaran akan pemeliharaan akan Injil kekuatan Allah yang meneguhkan dan menguatkan akan kehidupannya. Kristus melihat secara jelas tentang segala yang akan dialami. Bahkan dia memiliki kesiapan hati untuk menanggung segala penderitaan yang terjadi.
dengan segala akibat-akibat. Maka dengan demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus terjadilah. Dan setelah dia datang kembali, dia melihat dan mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup terjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara-saudara, dalam perjalanan iman kita, kadang tidak semua orang itu menjadi fokus dalam satu tujuan. Di situ ada Simon Petrus, di situ ada Yakobus, di situ juga ada Yohanes. Dan semua murid tahu bahwa murid yang paling dikasihi oleh Yesus adalah Yohanes. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada Petrus sebagai seorang soko guru. Dan bahkan kematian Petrus paling tragis. Jadi saudara, kalau mengikut Kristus, banyak hal yang Tuhan perbuat atas hidupmu mungkin penuh air mata. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Petrus sebagai sosok guru, dalam kematiannya dia salibnya terbalik. Konon cerita dia ingin lari dari salib itu di Roma ketika Kaisar Nero berkuasa. Namun ketika dia kembali, dia mau lari. Kemudian dia lihat Yesus sedang berjalan menuju salib itu. Dan kemudian Petrus bertanya, mau kemana Yesus? Dia bilang, saya mau menggantikan engkau di sana. Petrus dengan air mata dia kembali dan dia berkata, saya kembali ke sini untuk disalibkan. Tapi bukan lagi salibnya seperti Kristus, tapi salibnya terbalik. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada mata Allah yang tertuju bukan kepada satu kelompok masyarakat, bukan satu kumpulan orang, tetapi kepada satu pribadi. Mata Allah itu tertuju. Mata Allah itu tertuju kepada setiap pribadi untuk memiliki kesiapan mental, memiliki kesiapan hati untuk ikut bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Adapun penderitaan yang mungkin selama ini kita alami hanyalah awal dari satu perjalanan sejarah hidup kita dalam pengiringan bersama dengan Kristus. Hanyalah satu titik awal saja, belum sampai kita mengeluarkan keringat dan darah. Saya kadang berbicara dengan mahasiswa kalau terlalu cengeng. Saya bilang, seberapa menderita? Mungkin engkau hanya menderita tidak terima uang jajan, tidak terima kiriman. Tapi pernahkah kamu didudahi? Pernahkah kamu dicambuk? Saya pun juga belum pernah. Kadang malah kalau saya menghadapi kelaparan kalau di Jakarta, kadang saya sok-sok jadi preman. Ambil kue, makan, kemudian pura-pura melotot sama tukang kuenya. Belum seberapa penderitaan yang kita alami, saudara. Tetapi perjalanan hidup kita menuntun dan membawa kita dengan segala hal-hal yang kita rasakan dan kita alami. Dan Allah mempersiapkan diri kita mungkin seperti Yohanes, seperti Yakobus, ataukah seperti Petrus yang dipersiapkan oleh Allah sebagai pemegang kunci, sebagai Bapa gereja, di mana Allah mau tidak mampu untuk menguasainya. Maka disitulah Kristus berkata kepada Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan selalu memakai setiap orang secara pribadi sesuai dengan segala kemampuan, talenta, karunia yang Allah perlengkapi. Dan kemudian dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pesan ini disampaikan kepada 3 orang itu. Karena di dalam mengiring akan Kristus, gambaran-gambaran tentang kesuksesan, gambaran-gambaran tentang keindahan, kemaksuran, kehormatan itu terpampang. Dan mereka mengalami itu selama 3 tahun. Bagaimana mereka hanyalah orang-orang nelayan-nelayan biasa, yang miskin, yang bukan juga dari keturunan orang Lewi.
tapi mereka dari berbagai macam kalangan, dari berbagai suku Israel yang berada di wilayah Galilea yang terpinggirkan. Tetapi di situ Tuhan bawa mereka masuk di dalam rencana Allah. Supaya ketika mereka berada di dalam kemasuran, mereka berada di dalam penghormatan orang-orang, mereka berada di dalam suatu kawasan yang dimana mereka akan mendapatkan satu tingkat popularitas yang tinggi. Mereka juga harus diingatkan bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Iblis selalu menggodai akan daging kita. Iblis selalu berusaha menggodai akan keinginan-keinginan kita. Dia selalu menawarkan segala sesuatu yang terbaik berdasarkan cara pandang kita. Makanya kenapa anak-anak remaja, setiap kita, ya, termasuk anak-anak kecil, tua, muda, dewasa, lebih senang kita mendengarkan cerita-cerita pendek di berbagai media. Lebih senang kita mempopularkan diri kita di berbagai media untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kesukaan dunia. Ya, saya bersyukur bersama dengan istri Tuhan pakai juga di lembaga pendidikan, jadi kami bisa melihat bagaimana anak-anak remaja SMP, SMA yang kita tidak pernah berpikir bahwa kejahatan itu harus mereka lakukan. Yang usianya masih sangat kecil, tetapi cara berpikirnya itu sudah dewasa. Pola kerjanya sudah pola kerja orang dewasa. Karena dunia menuntun mereka, memimpin mereka. Roh kedagingan membawa mereka. Maka Allah berpesan bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Oleh karena itu maka setiap kita perlu untuk mendengarkan akan Injil Kerajaan Surga itu. Maka saudara, di dalam pelayanan, di dalam persiapan permulaan penderitaan yang dirasakan oleh Kristus, menghantarkan kita bukan hanya sekedar untuk berdoa, sadar akan tentang keberadaan kita serta memiliki keralaan hati yang sungguh untuk siap menerima segala konsekuensi di dalam perjalanan iman kita. Tetapi refleksi iman kita juga dibawa kepada kewaspadaan. Kewaspadaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa harus waspada? Karena dunia ini jahat. Dunia ini sedang sakit. Dunia ini sedang berjalan dengan keinginannya. Sehingga kepada orang-orang yang ada di Efesus, firman Tuhan katakan bahwa berjaga-jagalah kamu dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari ini kita, detik ini kita dengar firman, kita keluar, kita bisa lupa. Kita keluar, kita jalan lagi, kita bisa lupa. Maka kebaktian, pembangunan persekutuan di dalam Tuhan, itulah yang akan semakin memupuk iman kita. Sehingga ketika kita mengalami segala pencobaan apapun, Kristus menolong dan menguasai hati kita. Dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan atau permulaan penderitaan menghantarkan kita sebagai jemaat untuk memiliki kesiapan iman yang sungguh dalam menjalani hidup ini. Dalam memasuki masa Paskah, kita juga dihantarkan dan merefleksikan diri kita untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana-rencana Allah bagi dunia ini. Allah tidak pernah bertindak sendiri. Allah juga tidak pernah melibatkan hanya satu pribadi saja, tetapi Allah selalu melibatkan keluarga di dalam rencana-rencana Allah. Allah melibatkan keluarga Adam, Allah melibatkan keluarga Nuh, Allah melibatkan keluarga Abraham, Allah melibatkan keluarga Daud, Allah melibatkan keluarga Maria dan Yusuf untuk melahirkan Kristus. Dan Allah mau melibatkan keluarga besar GKIN untuk tujuan-tujuan Tuhan. Yaitu apa? Menjadikan seluruh bangsa itu murid Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi
dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita supaya kita juga senantiasa ada dalam penderitaan. Karena ketika kita menderita bersama dengan Kristus, maka kita akan mati bersama dengan Kristus, dan kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sumber damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan kuasa Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati serta menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk dan saat teduh sejenak.